ketika apapun yang dia dengar, dia menyampaikan. Apapun yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang lain tanpa terlebih dahulu tabayyun, fatabayyanu, fatathabbatu, tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Saya mengambil kebijakan. Kekuasaannya dapat menyelamatkan orang lain. Atau ada seorang kabid atau seorang kabak ditanyakan tentang prestasi kerja bawahannya. Ada orang yang datang menyampaikan tentang keburukan kinerjanya. Kemudian kita datang sebagai atasan orang yang disampaikan tersebut, yang bersangkutan tersebut, kita sampaikan kepada atasan kita. Kita sampaikan, Pak, mohon maaf Pak, jangan Bapak terima informasi ini mentah-mentah Pak. Sebenarnya ini yang terjadi dan sebagainya. Coba Bapak klarifikasi, panggil yang bersangkutan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan dan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa sahabat sedang duduk dalam sebuah majelis atau dalam sebuah kelompok, kemudian beliau bertanya, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Tidakkah wahai sahabat-sahabatku, aku memberitahukan kepada kalian orang yang terburuk daripada yang terbaik di antara kalian? Sahabat yang mendengar pertanyaan Rasulullah tersebut tidak berani menjawab. Hingga Rasulullah bertanya kedua kali, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Tidakkah aku memberitahukan kalian orang yang terbaik daripada yang terburuk daripada kalian? Tidak juga ada yang menjawab, sehingga Rasulullah bertanya ketiga kalinya, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah kalian aku beritahu orang yang terbaik daripada yang terburuk di antara kalian? Kemudian salah seorang sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, silahkan wahai Rasulullah,
sampaikan kepada kami siapa orang yang paling baik daripada yang terburuk di antara kami. Kemudian Rasulullah bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa ya'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian di antara kalian adalah orang yang dapat diharapkan kebaikannya, wa ya'manu syarruhu, dan juga terhindar daripada keburukannya. Wa syarrukum, dan orang yang terburuk daripada kalian adalah man la yurja khairuhu wa la ya'manu syarruhu. Orang yang terburuk adalah orang yang tidak ada sedikit pun kebaikan yang dapat diharap dari orang tersebut, dan manusia tidak aman terhadap keburukan orang tersebut. Maka itu adalah orang yang terbaik dan juga orang terburuk menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perspektif yang lain ketika Rasulullah menyebutkan orang yang terbaik, di antaranya adalah khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah anfa'uhum linnas, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ada versi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan siapa yang terbaik, bahkan mengkaitkan hal tersebut dengan tingkat keimanan, kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah falyukrim jarahu, orang yang dapat memuliakan dan menghargai tetangganya. Rasulullah menambahkan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, orang yang memuliakan tamunya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, kalau tidak mampu maka lebih baik diam. Maka ini adalah perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin tidak ada perspektif yang lebih sempurna daripada perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menilai manusia. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan karena hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita hidup sebagai manusia, dan manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak hidup sendiri, dan orang juga tidak dapat hidup sendiri. Terkadang kehidupan kita memiliki segalanya. Kita punya harta, kita punya apa yang kita inginkan. Namun ketika kita dikucilkan, kita hidup sendiri, tidak ada interaksi antara kita dengan manusia yang lain, maka ini bagian daripada hukuman. Sehingga sebuah hukuman diberikan kepada mereka dengan cara dikurung, dengan cara dikucilkan. Maka ini bagian daripada hukuman. Kenapa? Naluri manusia adalah makhluk sosial yang memiliki interaksi antara dirinya dengan orang lain. Di dalam interaksi kita dengan orang lain, maka Islam mengatur pondasi-pondasi, dasar-dasar agar kita menjadi orang yang senantiasa menebar kebaikan, bermanfaat kepada orang lain. Minimal kita tidak membahayakan orang lain. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis yang kita sampaikan pada awal khutbah tadi, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-muslimu, muslim itu adalah man salimal muslimuna, di mana muslim-muslim yang lain terjamin. Terjamin apanya? Terjamin keamanannya, terjamin keselamatannya,
min lisanihi wa yadihi, daripada lisan sesama muslim dan juga daripada tangan sesama muslim. Artinya minimal Islam seseorang tersebut, ini minimal sekali kalau bisa kita bilang Islam minimalis. Siapa orang yang Islam minimalis? Islam minimalis tersebut adalah di mana keberadaan seorang muslim itu dapat menjamin keamanan orang lain, dapat menjamin fitnah terhadap orang lain, dan juga dapat menjamin keselamatan orang lain, baik dengan lisan kita maupun dengan tangan kita. Yang pertama dengan lisan. Banyak orang-orang yang terkadang terjerumus ke dalam dua hukuman. Hukuman yang pertama adalah hukuman di dunia, undang-undang, kalau di media sosial undang-undang ITE. Yang kedua hukuman adalah hukuman di akhirat. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka dicampakkan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan ke dalam api neraka. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku apa yang menjadikan aku selamat dunia dan selamat di akhirat." Lalu Rasulullah menjawab, "Amsik lisanak, jaga lidahmu." Kemudian dia bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang itu akan diazab karena lisannya?" Kemudian apa jawab Rasulullah? "Wa hal yakubun nasu ala manakhirihim." Bukankah manusia itu dicampakkan, yang jatuh ke dalam api neraka itu adalah wajah mereka terlebih dahulu, illa hasaida alsinatihim, karena mereka tidak dapat menjaga lidah mereka. Maka lidah seorang muslim adalah senjata yang dapat memberi manfaat baginya dan juga dapat memberikan mudarat baginya dan juga mudarat kepada orang lain. Namun hari ini lisan-lisan ini sudah bertransformasi ke dalam jari jemari. Artinya lidah kita memang banyak yang diam, tetapi jari jemari kita bekerja. Begitu ada informasi, langsung kita sebarkan tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, tanpa ada tabayyun terlebih dahulu. Maka yang akan kita terima apabila informasi itu benar, apabila itu menjelekkan orang lain, maka itu ghibah. Apabila informasi itu salah dalam menjelekkan orang lain, maka itu fitnah. Maka tidak ada yang bermanfaat kalau itu menjelekkan orang lain. Apalagi hari ini musim pemilu, musim kampanye, sangat mudah menyebarkan informasi. Ingat Rasulullah mengingatkan, kafa bil mar'i kadzaba ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang dicap sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pendusta, ketika apapun yang dia dengar, dia menyampaikan. Apapun yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang lain tanpa terlebih dahulu tabayyun, fatabayyanu, fatathabbatu, tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hukuman di dunia, ada undang-undang UU ITE, akan terjerat jejak digital kita. Apa yang kita sampaikan hari ini akan berefek bahkan ke depannya ketika kita tidak mengetahui apa-apa lagi. Ternyata jejak digital kita sudah tercatat. Jejak digital kita pada malaikat. Pada hari kiamat kita datang dengan puasa kita, dengan solat kita, dengan zakat kita, dengan sedekah kita. Lalu di hadapan Allah, kata Rasulullah, itu muflis, orang-orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut wahai Rasulullah? Kata sahabat, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa sadaqatin, yang datang pada hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Akan tetapi waqad qadhafa hada, dia telah menghina orang lain. Wa akala mala hada, dia telah memakan harta orang lain. Dan dia telah memfitnah, telah merendahkan orang lain. Fa akhadha hadha min hasanatihi,
maka Allah akan mengambil kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang menjadi korban fitnahnya pada kehidupan di dunia. Itulah orang yang bangkrut. Itu hukuman kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selamatkan saudara kita, jaminlah keselamatan saudara kita dengan lisan kita. Maka ulama mengatakan lebih baik kita diperintahkan untuk berbicara daripada diperintahkan untuk diam. Tengku kajena pegahaba daripada tengku kajena iem. Lebih berharganya seseorang ketika diperintahkan untuk berbicara, ketika kalimat yang akan disampaikan itu ditunggu oleh orang-orang, daripada seseorang di mana ketika dia berbicara semua orang berharap dia akan diam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yadun ini secara lughawi bahasa artinya tangan, tetapi makna istilahi yadun ini adalah kekuasaan. Ketika kita diberikan kekuasaan, dititipkan oleh Allah kita sebagai pimpinan, kita sebagai orang yang lebih besar, orang yang memiliki syaukah, kekuatan di dalam pemerintahan, di dalam sebuah negara, di dalam sebuah kantor, di dalam sebuah tempat pendidikan, di dalam sebuah tempat komunitas, di tengah-tengah masyarakat, kita dapat menyelamatkan orang lain dengan syaukah dan kekuasaan yang ada pada diri kita. Ngaur lain begitu kita datang ke situ, ya, kita menjabat dengan jabatan yang baru, datang orang yang ingin memfitnah, langsung kita katakan, maaf, saya akan klarifikasi langsung kepada orang yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum saya mengambil kebijakan. Kekuasaannya dapat menyelamatkan orang lain. Atau ada seorang kabid atau seorang kabak ditanyakan tentang prestasi kerja bawahannya. Ada orang yang datang menyampaikan tentang keburukan kinerjanya. Kemudian kita datang sebagai atasan orang yang disampaikan tersebut, yang bersangkutan tersebut, kita sampaikan kepada atasan kita. Kita sampaikan, Pak, mohon maaf Pak, jangan Bapak terima informasi ini mentah-mentah Pak. Sebenarnya ini yang terjadi dan sebagainya. Coba Bapak klarifikasi, panggil yang bersangkutan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini kita sebagai atasan orang yang terfitnah, orang yang terghibah, orang yang tergunjing tersebut, kita telah menyelamatkan dia dengan lisan dan kekuasaan kita. Bukan berarti sebaliknya, ketika kita menjabat, semua orang yang kita tidak senang ketika kita melihatnya, tanpa peduli siapapun dia, semua kita singkirkan dengan hanya mendengar timsah orang yang berbisik di telinga kita, tanpa kita tabayun klarifikasi terlebih dahulu. Kadang-kadang itu hanya sekedar fitnah, itu hanya sekedar gunjingan, itu adalah hal-hal yang terkadang bisa dijawab oleh orang yang bersangkutan. Maka posisi seorang muslim yang minimal sekali adalah Islamnya. Seorang muslim secara minimal sekali keberadaannya, lisannya, kekuasaannya dapat menjamin keselamatan terhadap orang-orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak salah ketika Rasulullah menyebutkan orang yang terbaik adalah di mana keberadaannya, kebaikannya diharapkan. Alhamdulillah, dia sudah berada sebagai tetangga kita. Alhamdulillah, keberadaannya dapat membantu tetangga kita yang lain. Keberadaannya dapat membantu kampung kita, dapat membantu komplek kita. Keberadaannya dapat membantu masyarakat di sekeliling kita. Ada kebaikan yang diharapkan darinya, dan tidak ada seorang pun yang gelisah terhadap keberadaannya. Astaghfirullah, kaiwo sigamji, kaiwo gampung nyokatu sahur gampung pakai rupaji panjuri, rupaji uring cua mana ogok, rupanya orang jual sabu-sabu, rupanya orang yang mempengaruhi remaja-remaja untuk ikut geng motor, tawuran dan sebagainya. Keresahan terjadi dalam hati kita terhadap keberadaan orang tersebut, maka orang itu versi Rasulullah adalah orang yang paling buruk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang terbaik, orang yang terburuk, dan juga bagaimana sikap kita sebagai muslim, minimal sekali orang-orang selamat dengan lisan kita, selamat dengan kekuasaan yang ada pada tangan kita, maka kita telah menjadi orang yang terbaik yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dengan bahasa yang umum kita sampaikan, kalaupun tidak bisa memberikan manfaat, minimal tidak menjadi mudarat terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam penjagaannya Allah menjaga kita daripada kerusakan lisan kita, dan juga daripada hukuman yang akan diberikan oleh Allah fi yaumil hisab, di hari hisab kelak, karena akibat ulah lisan dan tangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna fi yaumil jum'ati sa'atul istijabah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بقاع الأرض من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وتقبل شهداءهم إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.